Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 13 Juni. Judul dari materi kita hari ini adalah Saluran Kemenangan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel. Dari kitab Hakim-Hakim bab 3 ayat 9 dan ayat 15. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, seorang pemimpin sejati selalu menemukan cara untuk membantu timnya menang. Othniel melihat bangsanya dikepung dari Mesopotamia. Dia maju, memimpin teman-teman sebangsanya melawan raja kafir dan menang. Kemudian orang Moab bersatu dengan orang Amalek dan orang Amon menyerang Israel. Israel kalah dan menjadi budak selama 18 tahun. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, Ehud maju dan memimpin mereka kepada kemenangan. Kemenangan ini bertahan selama 80 tahun. Hakim ketiga ialah Samgar. Samgar mengalahkan 600 orang Filistin dan mengerahkan orang-orangnya untuk menduduki daerah-daerah orang Filistin. Apa yang bisa kita pelajari? Seorang pemimpin sejati mulai muncul ketika dia melakukan 5 langkah sederhana ini. Yang pertama, melihat kebutuhan, yakni menemukan masalah yang spesifik. Yang kedua, memiliki karunia, yaitu mempunyai kompetensi untuk menjawab kebutuhan itu. Yang ketiga, membangkitkan hasrat, yaitu membuat visi menjadi hasrat untuk bertindak. Yang keempat, meyakinkan pengikutnya, yaitu menarik orang lain untuk bergabung. Dan yang kelima, yang terakhir, mengejar sebuah tujuan, membuat standar untuk mencapai tujuan. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, bangsa Israel setelah pulang dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, berkali-kali dikepung dan diserang oleh musuh. Dan setiap kali Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang disebut hakim-hakim. Pada saat Othniel melihat bangsanya dikepung dari Mesopotamia, dia maju memimpin teman-temannya untuk melawan raja kafir itu dan menang. Setelah itu berkali-kali orang Moab bersatu dengan orang Amon dan orang Amalek menyerang lagi Israel dan Israel kalah. Dan ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan memberinya lagi. Ehud memimpin mereka dan mencapai kemenangan dan bertahan selama 80 tahun. Setelah itu ada hakim ketiga yang bernama Samgar yang memimpin bangsanya untuk melawan 600 orang Filistin dan menang. Para kader, kita bisa belajar dari para pemimpin itu. Dari semua pemimpin yang dituliskan dalam kitab Hakim-Hakim, kita bisa melihat kesamaannya. Seorang pemimpin yang sejati melakukan 5 hal tadi. Dia melihat kebutuhan. Dia mempunyai karunia. Dia dapat membangkitkan hasrat, meyakinkan para pengikutnya, dan mengejar tujuan yang pasti. Dia selalu punya standar untuk mengejar cita-citanya. Semua pemimpin melakukan 5 hal tadi dengan baik. Ketika ada kebutuhan, dia bisa melihat masalah dengan spesifik. Dan orang-orang ini umumnya mempunyai karunia yang spesifik. Mereka mempunyai kompetensi untuk menjawab setiap masalah yang ada. Selain itu, dia bisa membangkitkan hasrat. Sebuah visi, apa yang dilihat oleh orang-orang sebangsanya, bisa dia rubah menjadi sebuah hasrat untuk terus bisa bertindak bersama-sama. Seorang pemimpin sejati juga bisa meyakinkan pengikutnya, dan karena itu dia bisa menambah para pengikutnya dan timnya semakin besar dan semakin besar. Dan yang terakhir, dia selalu mengejar sebuah tujuan dan semua pengikutnya tahu tujuan itu. Dia menetapkan standar agar semua bergerak dengan gerakan yang sama. Fokus pada tujuan. Dan itu yang membuat mereka menang. Para kader, kita bisa melakukan hal-hal sederhana ini dalam kelompok kita masing-masing. Dan kita bisa menang.
Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana Anda bisa menolong tim Anda untuk menang? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.